Di dalam Alkitab kita tidak menemukan, wah kalau orang suci itu berarti yang expressless. Apa pendapat Bapak mengenai gereja yang menggunakan band saat menyanyikan lagu-lagu pujian? Bagaimana Alkitab menjelaskan? Seringkali kenapa ya remaja itu kurang tertarik dengan iman Kristen? Karena kita dangkal. Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua, program yang memfasilitasi iman kita dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Bersama saya hadir Pendeta Dr. Henry Ongkowijoyo, dosen Perjanjian Baru dari STT Reform Injili Internasional, yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Oke, Pak Henry, thank you. Sama-sama. Kita bergumul menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Fokus ini, Pak. Yang pertama itu ada pertanyaan mengenai, karena dalam Alkitab itu banyak sekali ayat yang mengatakan jangan takut dan sebagainya, sehingga ada optimisme yang mungkin berlebihan begitu ya. Kita itu harus anti terhadap rasa takut gitu ya. Jadi ada pertanyaan, apakah wajar jika kita itu memiliki rasa takut? Kalau saya boleh mengatakan apa adanya ya, memang cukup banyak ya kelihatannya ya pertanyaan seperti ini yang saya dapatkan juga pada waktu melayani begitu. Jadi sepertinya kalau takut, apakah itu berarti saya kurang percaya kepada Tuhan? Ya kalau saya percaya kepada Tuhan gitu, apakah berarti kemudian harusnya saya tidak boleh ada rasa ketakutan sama sekali begitu? Berkenaan dengan takut juga yang pernah kita bahas ya, berkenaan dengan misalnya itu marah gitu. Prinsipnya adalah kita mesti kembali kepada Kejadian pasal yang pertama. Ya, untuk segala sesuatu itu ada tempatnya. Dan ketika masing-masing menempati tempat yang memang tempatnya ya, di situ shalom itu akan nyata itu. Ya, jadi untuk segala sesuatu, termasuk juga di sini kita melihat untuk rasa takut itu ada tempatnya. Ya, sehingga ketika rasa takut itu ditempatkan secara benar gitu ya, maka ya kita tidak akan nekat. Ya, kita tidak akan kemudian ngawur gitu ya. Jadi takut itu memperingatkan kita dan bahkan bisa menyelamatkan nyawa kita. Kita tidak akan ngebut misalnya itu di tempat-tempat yang berbahaya atau bahkan tidak akan ngebut sama sekali. Demikian juga ya rasa takut itu juga bisa menolong kita untuk menahan kita untuk ketika kita mau melakukan suatu tindakan dosa atau tindakan yang salah. Ya, jadi rasa takut itu sebetulnya kalau pada tempatnya itu sangat perlu ya, dan tidak tepat gitu ya kalau dikatakan bahwa karena di Alkitab tadi dikatakan jangan takut dan seterusnya, maka sama sekali tidak boleh takut, atau kalau merasa takut itu berarti kurang percaya kepada Tuhan. Karena ya alasan yang paling sederhana yang tidak mungkin ada orang tidak tahu gitu ya. Di Taman Getsemani Yesus apakah hanya berdoa ataukah berdoa dengan gentar begitu, dengan takut? Ya, bahkan dikatakan sampai dia mengeluarkan keringat dan sampai seperti cucuran darah ya. Padahal kita tahu ya itu tempat terbuka kan, taman ya, dan itu malam hari. Ya, sehingga pastinya bukan keringat karena kepanasan, tapi karena menunjukkan dia betul-betul takut dan setakut itu. Ya, sehingga kita melihat baik dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ya, banyak orang-orang tokoh-tokoh iman itu takut, dan khususnya ya Tuhan Yesus perlu contoh yang lebih apa. Apakah berarti Tuhan Yesus itu tidak percaya kepada Bapa di surga? Ya pastinya tidak. Gitu ya. Sehingga pada waktu Alkitab mengatakan ya jangan kamu takut, ya itu mempunyai pengertian jangan kamu itu sampai dikuasai oleh ketakutan dengan sedemikian rupa. Ya karena pada waktu kita dikuasai oleh ketakutan itu berarti sudah nggak pakai tempat-tempatan. Ya hal yang kita nggak sepatutnya takut, kita juga takut, gitu ya. Hal yang bahkan mestinya kita tidak boleh takut, kita juga takut. Ini yang menjadi masalah itu, ketika ketakutan itu menguasai kita dan menguasai kita secara demikian rupa, ya sehingga akhirnya kita itu tidak lagi bisa berpikir secara sehat. Ya sehingga ketakutan yang benar ya itu akan menolong kita waspada. Ketakutan yang tadi ya dikuasai ketakutan itu hanya akan membuat kita panik. Ya, waspada dengan panik itu dua hal yang berbeda. Ya, waspada itu membuat kita berjaga-jaga ya. Ya, kita fokus, kita memperhatikan. Panik kita tidak bisa berpikir itu. Ya, sehingga di sini yang penting adalah jangan sampai ketakutan itu menguasai kita, dan sejauh mana juga ya ketakutan kita tuh boleh dipimpin oleh firman Tuhan. Ya, sehingga jangan misalnya kita dengan Tuhan kita nggak takut, dengan hantu kita takut misalnya. Berarti kan di sini kita melihat ketakutan kita nggak tepat itu ya. Tidak kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi dua itu ya, bagaimana ketakutan itu jangan sampai menguasai kita. Dan sejauh mana kita mengerti firman Tuhan sehingga kita tahu, oh
takut itu tempatnya di sini. Oh, dalam hal ini saya justru harus takut, dalam hal ini saya tidak perlu takut. Pertanyaan lanjutan Pak, tentang misalnya sedih atau nangis begitu ya. Kadang orang Kristen misalnya kita punya lagi kesusahan, saudara kita ada yang sedang sakit, terus biasanya kita dapat encouragement, ya jangan sedih, jangan takut, dan kalau misalnya ada yang akhirnya kejadian begitu, kecelakaan, bahkan ada saudara yang meninggal gitu ya, itu ada yang bilang kalau menangis itu tandanya kita kurang iman misalnya. Kenapa perlu menangis begitu kan? Ya, Tuhan sudah misalnya kayak begitu, penghiburan gitu ya. Semacam itu gitu. Iya, kalau saya juga boleh mengatakan agak kurang tepat juga sih. Ya karena sederhananya ya, pada waktu Yesus itu akan membangkitkan Lazarus, ketika dia melihat Maria menangis, begitu banyak orang menangis, maka masgyullah hatinya. Ya kata masgyul ini memang bisa mempunyai dua pengertian ya. Satu sisi dia marah, jadi satu sisi marah karena dia sangat susah hati gitu ya. Tapi juga bisa berarti dia susah hati itu. Dan kalau dia marah pun begitu ya, bukan karena lihat Maria itu marah gitu ya, tidak, karena dia melihat bagaimana maut itu membuat orang-orang yang dia kasihi itu bersedih. Ya sehingga kenapa Yesus mesti bersedih? Padahal kan dia tahu dia akan membangkitkan Lazarus, gitu ya. Tetapi dia bersedih bukan karena dia takut dia gagal. Cuman tadi ya, ketika kita mengasihi seseorang dan kita melihat orang yang bersangkutan itu sedih, gitu ya, itu justru akan kurang tepat kalau kita mengatakan saya mengasihi dan saya tidak bersedih. Karena kita juga mengatakan kan, berduka citalah dengan yang berduka cita. Jangan bersuka cita dengan yang berduka cita, gitu. Berduka citalah dengan yang berduka cita. Ya, sehingga kalau saya mengasihi seseorang dan orang itu kemudian meninggal, saya tahu gitu ya, saya akan bertemu dengan dia kalau dua-dua di dalam Kristus. Tetapi ya saya tahu juga bahwa akan lama nih, gitu ya, nggak tahu kapan. Sementara saya nggak akan ketemu dia, saya merasa sedih. Itu sesuatu hal yang sangat bisa dibenarkan. Asal tadi ya, jangan kita dikuasai dengan kesedihan yang sedemikian rupa, sehingga akhirnya kesedihan itu menjadi berkepanjangan. Gitu ya, sehingga akhirnya sudah sekian bulan berlalu atau bahkan sekian tahun berlalu dan kita tidak bisa pulih dari kesedihan kita. Nah, itu masalah. Ya, itu sama dengan tadi ya, dikuasai oleh ketakutan. Ya, ketakutan yang tidak pada tempatnya. Ya, Kristus juga disebut man of sorrow ya sebetulnya. Ya. Bahkan dia menangis ketika melihat Yerusalem. Aku seperti induk ayam ingin mengumpulkan kamu, tapi kamu nggak mau. Sedihlah hatinya dia gitu ya. Bahkan orang seperti Saul meninggal, Daud dan rakyat itu sangat banyak sih contoh sebetulnya. Kita bersyukur ya, kita sangat bersyukur ya, Alkitab kita itu mengamini gitu ya sifat-sifat kemanusiaan. Ya, jadi di dalam Alkitab kita tidak menemukan wah kalau orang suci itu berarti yang expressless. Ya tidak ada ekspresi sama sekali, harus apapun tegar, enggak loh. Ya, perjanjian lama, perjanjian baru kita menemukan orang-orang yang dengan jujur ya mengungkapkan ekspresinya tanpa, ini yang penting ya, tanpa kemudian dikuasai oleh emosinya, lupa daratan dan seterusnya, enggak. Tidak. Ya, sehingga Yesus betapapun dia sedihnya, dia tidak dikuasai, kan dia mengatakan jadilah kehendakmu dan bukan jadilah kehendakku. Nah, itu beda penting ya antara orang yang takut dengan yang dikuasai oleh ketakutan. Apa pendapat Bapak mengenai gereja yang menggunakan band saat menyanyikan lagu-lagu pujian? Bagaimana Alkitab menjelaskan? Ya, saudara, tentunya ya kalau kita kembali kepada Alkitab, apakah Alkitab mengatakan band boleh apa enggak gitu ya? Enggak sih, cuman Alkitab memberikan kepada kita prinsip. Nah, prinsip pertama yang kita harus sadari, dan kita harus sadari ini berlaku baik di PL maupun di PB, ibadah itu sesuatu hal yang serius. Nah, serius itu bukan berarti kalau kita ibadah tidak boleh senyum sama sekali, begitu ya, enggak ya. Serius itu berarti segala hal harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau untuk PL, saya percaya semua kita akan mengamini mungkin ya, oh ya kan di PL itu sangat diatur. Bagian ini pakai bahan itu, bagian apa lagi pakai bahan apa, depannya bagaimana, ukurannya seperti apa, yang tidak kita temukan di dalam perjanjian baru. Tetapi bukan kemudian membuat kita bisa menyimpulkan bahwa di PL memang ibadah itu serius. Sehingga segala sesuatunya mesti dipertimbangkan dengan baik-baik, membawa korban-korbannya kayak apa misalnya. Sementara di perjanjian baru kan yang penting itu adalah iman, gitu ya. Yang penting itu kan adalah hati, tidak. Ya, sehingga kalau kita melihat ya baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, penghukuman Tuhan yang keras
gitu, itu sebetulnya banyak berkenaan dengan ibadah. Ya, jadi bukan cuma di perjanjian lama ya, ketika anak daripada Harun memberikan ukupan yang salah begitu ya, langsung Tuhan itu murka. Nah, perjanjian baru Ananias dan Safira itu peristiwa apa itu? Gara-gara apa itu? Persembahan. Ya, persembahan itu berarti dalam kaitan apa? Ibadah. Ya, demikian juga Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus ya, mereka menerima perjamuan kudus tanpa menguji diri. Dan itu kenapa? Gitu ya, ada banyak di antara kamu yang sakit dan bahkan bukannya tidak ada yang mati. Ya, sehingga sebetulnya ya di perjanjian baru pun kita melihat bahwa jangan kemudian kita bertanya, oh itu sekarang enggak kok. Buktinya sekarang kalau enggak terima perjamuan kudus itu dengan tidak menguji diri kan enggak langsung mati gitu ya. Nah, itu berarti kita kekanak-kanaan. Harusnya kalau kita melihat bagaimana Tuhan bersikap kepada Ananias Safira, Tuhan bersikap di Korintus, kita tahu bahwa Tuhan tidak berkenan. Ya, sehingga orang dewasa itu enggak kemudian sebelum saya kena sendiri maka itu enggak apa-apa bagi saya. Ya enggak. Gitu ya, orang dewasa harusnya bisa melihat, oh itu terjadi juga di perjanjian baru ya, bukan cuma di perjanjian lama, begitu. Sehingga itu menunjukkan dalam perjanjian baru ibadah juga merupakan hal yang serius. Begitu ya. Nah, ini adalah dasar yang pertama. Kenapa ini penting? Karena kalau tidak ya, kita mungkin menganggap, oh ibadah itu hal yang biasa lah, sehingga kenapa enggak ya kita tambah ini, kenapa enggak kita tambah itu, begitu ya. Toh Tuhan hanya melihat hati. Loh, nanti dulu. Ya, sehingga kalau kita menyadari bahwa ibadah sesuatu hal yang serius, apakah kemudian berarti juga kita enggak boleh menambahkan apa-apa? Bahkan mungkin tersenyum pun jangan? Ya tidak. Ya, tetapi untuk segala hal yang kita mau lakukan untuk ibadah, ya termasuk juga tadi ya, saya mau pakai band nih. Pertanyaan saya sederhana, pertimbangannya apa? Ya, sehingga saya lebih setuju sekali lagi kita rindu dengan melalui fokus, termasuk juga melalui fokus Q&A ini ya, bagaimana menjadi orang Kristen yang lebih dewasa. Dan salah satu ciri orang dewasa kan nggak cuma sekedar ini boleh, itu tidak boleh, tapi ya pertimbangannya apa? Ya, sejauh mana penambahan alat musik itu di dalam sebuah ibadah, menolong jemaat bisa lebih mengerti transendensi Tuhan, atau lebih mengerti imanensi Tuhan. Transendensi itu adalah keagungan Tuhan ya, imanensi itu kedekatan Tuhan, dan ibadah yang baik itu seharusnya bagaimana jemaat bisa setiap minggu diingatkan, setiap minggu juga dibawa untuk menyadari transendensi sekaligus imanensi. Menyadari Allah dekat sekaligus Allah itu tinggi, tidak boleh main-main. Tapi juga tinggi tidak boleh main-main bukan berarti saya tidak boleh mendekat, karena dia juga adalah Allah yang dekat. Ya, sehingga misalnya kalau saya mengatakan boleh nggak dalam sebuah gereja itu ada alat musik brass gitu ya, atau seperti apa tuh namanya pipe organ. Wah, itu baik ya, karena itu bisa menolong kita lebih mengerti transendensi. Ya, lagu-lagu kebangsaan itu kan dengan alat musik brass gitu ya, itu bisa, oh ya Tuhan itu besar. Ya, sementara gitu ya, wah saya mau membawa jemaat, mari kita merenungkan dosa-dosa kita dengan pengalunan piano, begitu. Nah, itu cocok, gitu ya, itu baik. Ya, sehingga pertanyaannya kembali gitu ya, kalau saya mau nambahin alat musik ini, saya mau nambahin alat musik itu, pertimbangannya apa? Ya, sejauh mana penambahan itu membuat jemaat lebih bisa datang kepada Tuhan, lebih bisa menyadari transendensi atau imanensi, atau justru sebaliknya? Ya enggak cocok ya kalau kemudian misalnya mari kita bersatu teduh, kemudian kita pakai semua alat musik yang biasa kita pakai untuk Indonesia Raya begitu ya. Ya enggak cocok dong. Gitu ya. Nah, yang saya khawatirkan adalah kita mesti hindari setidaknya. Jangan sampai kita menambahkan sesuatu itu simply hanya karena jemaat suka. Kalau enggak nanti mereka pergi bagaimana? Ya, betulkah itu pertimbangan yang dewasa? Ya, karena anak saya nggak suka sekolah, maka supaya dia tidak marah-marah, tidak rewel, saya tidak sekolahkan dia. Gitu. Atau anak saya suka es krim, ya tidak suka sayur, gitu ya, maka supaya dia mau makan, saya kasih dia es krim. Ya, apakah itu pertimbangan yang dewasa? Ya, sehingga kalau gereja sekedar itu menambahkan ini itu, gitu ya, demi untuk supaya jemaat suka, seringkali yang terjadi jemaatnya juga tidak lebih suka loh. Ya, tidak loh. Ya, juga jangan yang kedua. Ya, kenapa saya menambahkan? Karena gereja lain menambahkan. Nah, kelihatannya gereja lain menambahkan kok nambah jumlahnya, saya juga menambahkan. Beda. Ya, bisa jadi dua gereja, satu pakai atau dua-dua pakai, satu nambah, satu tidak. Karena yang pertama pakai dia pertimbangannya jelas.
Yang kedua pakai simply karena kalau saya boleh mengatakan itu latah. Ya enggak sama. Dua orang masuk jurusan yang sama, bisa yang pertama itu berhasil karena dia masuk jurusan itu karena memang itu adalah panggilan saya, talenta saya di sana. Sementara yang kedua masuk jurusan yang sama karena kelihatannya jurusan itu basah ya. Ya wajar ya, yang pertama itu bisa berhasil, yang kedua masuk jurusan yang sama gagal. Pertimbangannya beda soalnya. Ya, sehingga dalam hal ini saya kembalikan gitu ya, pertimbangannya apa di dalam memakai alat-alat musik tertentu, termasuk band. Mengapa makin belajar Alkitab jadi makin ribet? Waktu dulu saya hanya baca saja dan langsung pragmatisasi. Lalu katanya harus belajar teologi, kemudian bahas berbagai terjemahan. Sekarang masuk ke isu bahwa harus kontekstualisasi zaman now. Mengapa rasanya sudah tidak menyenangkan lagi ya, dalam seperti benang kusut begitu mengenai bacaan Alkitab ini, Pak? Sebetulnya yang kita mesti ingat ya, nanti boleh lihat lagi kembali yang fokus yang kita buat mengenai doktrin Alkitab ya. Alkitab kita itu unik ya, seperti yang kita bahas di sana, firman Tuhan sepenuhnya, sekaligus karya manusia sepenuhnya. Sehingga kalau tadi dikatakan ya, kenapa ya saya semakin belajar semakin rumit? Kalau saya boleh mengatakan apa adanya ya karena memang belajar apapun seperti itu. Ya tentunya akan sangat mengherankan ya, wah SMP lebih sederhana daripada SD, SMA lebih sederhana daripada SMP, kuliah lebih sederhana daripada SMA. Ya pengalaman kan kita tidak seperti itu ya. Ya semakin kita masuk lebih dalam ya tentunya akan semakin rumit. Ya sehingga tadi pertanyaannya baik, loh tapi kan saya belajar awal juga langsung bisa pragmatis menerapkan, sama juga. Ya emangnya kalau saya belajar 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak bisa saya terapkan untuk beli barang di pasar? Ya kalau saya belajar ini Ibu Budi, apakah kemudian itu saya nggak bisa terapkan untuk membaca komik atau membaca koran? Ya bisa. Nah terus ngapain gitu ya, mesti belajar lebih lanjut supaya pengaplikasiannya jauh lebih dalam. Ya jadi kalau saya hanya berhenti dengan 1 tambah 1 sama dengan berapa, bisa sih saya ke pasar untuk beli ini beli itu, tapi kemudian saya bisa berjualan, saya bisa berdagang, ya tidak. Gitu ya, demikian pula saya bisa baca sih, tapi saya bisa menganalisa, ya juga tidak. Nah terus kenapa kok perlu menganalisa, kenapa kok mesti perlu bisa berdagang? Ya karena memang itu yang dibutuhkan, ya sesuai panggilan kita masing-masing. Ya sehingga tidak cukup kalau kita hanya belajar secara basic saja. Ya sehingga sama ya, pada waktu kita mempelajari firman Tuhan, bersyukur sih. Nah kita juga bersyukur ya, Alkitab itu firman Tuhan, anak sekolah minggu juga bisa mengerti loh. Ya, jadi itu kenapa ada sekolah minggu, karena kita mengamini ya Alkitab itu di satu sisi ya begitu sederhana sehingga anak sekolah minggu juga bisa mengerti gitu ya. Tetapi juga semakin kita dalami gitu, ternyata ada banyak sekali kelimpahan ya yang bisa memampukan kita untuk melihat banyak hal. Ya, jadi kita tahu ya dalam kehidupan ini nggak cuma sekedar seperti tadi misalnya, boleh takut atau tidak. Ya boleh sedih atau tidak. Seperti apa sedih? Seperti apa takut? Nah, ya nggak bisa cuma sekedar kita membaca. Ya kalau tahu Alkitab mengatakan jangan kamu takut, berarti tidak boleh takut sama sekali. Lah Yesus takut terus bagaimana? Yesus tidak sesuai kebenaran firman Tuhan. Nah ya, jadi itu kenapa kita perlu belajar lebih dalam supaya kita bisa lebih konkret. Ya meskipun tentunya sama juga dengan kalau kita sekolah ya akan lebih rumit. Ya, itu sesuatu hal sebetulnya yang sangat-sangat wajar sekali. Ya sehingga kalau saya boleh memberikan satu solusi ya, itu kenapa kita perlu seimbang antara membaca dan mendengar. Ya jadi selagi kita membaca, kita memperdalam begitu ya, kita juga perlu untuk mendengar firman yang baik. Ya sehingga selama kita membaca, kita mesti mempelajari, ada hal-hal yang kita dengar yang bisa menuntun kita itu sekarang. Ya karena kan masalah kita kan nggak bisa nunggu sampai nanti setelah saya ngerti Alkitab baru masalah saya itu dipecahkan, gitu ya. Jadi hari ini saya mempelajari Alkitab supaya saya bisa lebih mengerti dasar-dasarnya. Saya juga mendengarkan firman yang baik, ya sehingga saya bisa untuk begini, gitu ya. Menurut hamba Tuhan ini, gitu ya. Saya mesti seperti itu. Tapi sekaligus saya membaca sehingga saya bisa mengerti kenapa seperti itu ya. Dan nanti saya juga bisa memberikan nasihat kepada orang lain yang memerlukan. Saya rasa itu jalan keluar yang paling seimbang ya. Teruskan belajar, tapi juga sekaligus perlu untuk langsung mendapatkan makanan yang sudah jadi.
Dulu Pak Henry juga bilang jangan otodidak ya Pak belajar. Ya, itu sangat-sangat tidak dianjurkan karena sangat bahaya sih. Karena tadi betul, itu ruwet. Begitu ya, Alkitab kita itu tadi ya, anak sekolah minggu juga bisa mengerti, ya. Tapi semakin didalami begitu ya, ya semakin kita perlu pelajari. Saya ingat obrolan sama Pak Henry berapa bulan lalu begitu. Waktu itu Pak Henry tawarkan mengajar fokus itu dimulai dari systematic theology. Lalu saya bilang kenapa nggak biblical theology? Iya. Oke. Lalu jawaban Pak Henry itu sangat menarik. Iya, kita jangan naif ya. Jadi kalau biblika saya baca langsung. Ya kalau sistematik saya mendapatkan pengertian orang lain. Itu terlalu naif. Ya karena hari ini sebetulnya tidak ada di antara kita itu yang netral. Begitu ya. Sekaligus yang kedua juga terlalu tinggi hati ya gitu. Karena kenapa kalau saya belajar sendiri Roh Kudus bisa pimpin, kalau orang lain kok Roh Kudus tidak pimpin begitu. Ya sehingga betul ya, pemuritan itu berarti kita belajar dulu. Ya tapi pemuritan berarti juga tidak apa-apa kok ada khotbah yang baik, tinggal dengar juga tidak gitu. Gitu ya, karena kita juga perlu lebih dewasa di dalam iman, kita perlu membagikan menjadi berkat bagi orang lain dan bukan cuma terus mendapatkan berkat. Padahal Pak Henry adalah dosen biblika ya Pak ya. Tapi tidak langsung. Nah itu yang saya bersyukur sekali sih pada waktu saya studi di STRI, saya banyak sekali mendapatkan dosen-dosen sistematik yang sangat baik, begitu ya, sehingga itu menjadi fondasi yang saya sangat syukuri, gitu ya, pada waktu saya kemudian mempelajari biblika. Karena belajar biblika seperti tadi ya, Alkitab mengatakan tidak boleh takut, begitu. Tapi kalau sistematika kan kita diajak untuk melihat dulu bagian firman Tuhan yang lain, Yesus juga di Taman Getsemani takut, ya, atau juga nggak boleh sebaliknya ya, oh Yesus Taman Getsemani itu takut. Berarti takut itu sepenuhnya enggak apa-apa. Ya enggak juga, karena ada bagian Alkitab yang lain ya. Nah itu. Bagaimana pendeta-pendeta sekarang harus melayani generasi alfa yang berbahasa aneh ala-ala Sigma, Skibidi, Maxing Loop, semua itu Pak. Oke. Saya pun nggak ngerti Pak. Iya. Saya jadi teringat ya, saya pernah ketemu dengan salah seorang yang membina pemuda. Ya terus dia ngomong sama saya, wah pemuda sekarang itu beda. Ya mereka tuh enggak suka digurui. Begitu ya. Jadi kita mesti ajak mereka diskusi sampai mereka merasa digurui sedikit saja, wah langsung enggak mau. Wah sehingga jujur ya waktu itu saya rasa saya bisa mengerti yang nanya ini karena saya dulu juga mikirnya yang sama ya. Wah kalau gini bagaimana ya? Mesti masuk dari sisi apa dan seterusnya. Sampai kemudian saya berpikir ya, kok guru itu pada waktu mengajar ya nggak mengalami kesulitan seperti itu. Gitu. Apakah guru hari ini ketika mengajar, wah saya ini mengajar anak-anak generasi alfa ya. Ya maka ketika saya mengajar, ya saya mesti mengatakan, tapi ini menurut ibu loh ya. Menurut kamu kalau enggak, ya enggak apa-apa loh ya. Kok enggak gitu ya? Iya. Ya termasuk juga pada waktu kita ke dokter, ya kok saya rasa enggak ada ya dokter kemudian itu akan, ini pasien saya ini generasi apa ini? Ya sehingga bagaimana cara saya memberikan penjelasan, bagaimana cara saya meresepkan obat mesti berbeda. Kok tidak ya? Dan kenapa ya, mau generasi apapun ya kalau sekolahnya seperti itu, ya misalnya sekolah unggulannya seperti itu gitu ya, saya kan masukkan anak ke sana. Gitu ya. Demikian juga kalau itu dokter yang baik, saya punya sakit yang dia bisa obati, saya akan ke sana. Bahkan beberapa dokter galak pun ya kalau dia baik ya saya ke sana begitu. Mungkin ada yang mengatakan, ya karena itu pelajaran yang penting Pak. Nah pertanyaannya, apakah kekristenan tidak penting? Ya apakah urusan surga dan neraka itu tidak penting? Apakah hanya kalau ilmu itu penting karena kalau tidak belajar baik-baik, tidak kerja, maka itu kenapa saya mau alfa lah, generasi beta lah, saya mau untuk belajar menyesuaikan diri. Demikian juga kalau saya nggak diobati, saya itu tidak bisa sembuh, saya mati, itu kenapa saya tidak peduli generasi apapun, saya mau dengarkan dokter, begitu ya. Apakah kalau urusan kekekalan itu tidak penting? Ya, apakah anak itu hanya pasti sakit tetapi tidak pasti mati? Ya, apakah anak hanya ada risiko tidak bisa kerja dan tidak ada risiko itu meninggalkan dunia ini? Nah, sehingga sekarang sebenarnya permasalahannya ya, di satu sisi ya, saya sih setuju ya, kita bagaimana juga perlu mencoba untuk mengenal anak-anak pemuda kita, remaja kita, ya jangan juga kita sepenuhnya jadul ya, gitu ya. Jadi misalnya kok kurang tepat, misalnya kita khotbah ke remaja pakai contoh Frank Sinatra misalnya, gitu ya, remaja mana hari ini ya, mungkin yang tahu mengenai Frank Sinatra gitu. Tapi ya saya tidak melihat itu
Sampai kita ibarat saya kadang-kadang saya memikirkan ya, seperti seorang mama itu yang kasih makan anaknya, terus anaknya lari kemana, mama itu harus bersusah payah mengejar seolah-olah ini sepenuhnya kebutuhan mamanya untuk anaknya makan. Karena kadang-kadang saya melihat seperti itu ya, kita mati-matian berusaha mengerti generasi alfa sudah beta. Gitu ya. Terus kita mati-matian mengerti beta sudah nanti gamma, delta dan seterusnya. Mau sampai kapan? Ya sehingga sekarang kan sudah alfa ya, karena itu sudah habis ya, X, Y, Z sudah habis. Ya sekarang kembali lagi ke alfa, nanti kan beta, gamma, delta dan seterusnya begitu. Ya sehingga yang terpenting bagi saya sejauh mana kita itu benar-benar mengerti esensi mengenai kekristenan. Ya dan bisa menyampaikannya kepada mereka sehingga mereka melihat ini sesuatu hal yang penting. Dan satu tips sederhana ya kalau saya boleh mengatakan, seringkali kenapa ya remaja itu kurang tertarik dengan iman Kristen? Bukan sekedar karena kita cara ngomongnya tidak sesuai dengan yang mereka mau, tetapi karena kita dangkal. Ya, pokoknya seperti ini. Gitu ya. Dan kalau saya boleh mengatakan, bukan cuma remaja generasi alfa ya, kita pun pada waktu kita remaja siapa suka mendengar kata pokoknya? Ya bedanya dulu kita tidak berani bantah gitu ya. Yang sekarang mungkin berani bantah, ada banyak tempat mereka mencari informasi yang dulu kita nggak ada akses internet dan seterusnya. Tapi sebenarnya secara esensi sama kok, sama-sama kita nggak suka pokoknya, ya kan? Ya sehingga saya pernah punya pengalaman ketemu seorang hamba Tuhan, dia bilang kepada saya, wah saya pimpin katekisasi itu sekian lama, cuma 2 orang pernah nanya. Ya puji Tuhan sih pada waktu saya pimpin katekisasi ya pemuda remaja mereka pada nanya tuh, karena kalau mereka nggak nanya saya pancing. Ya begitu banyak agama hanya kekristenan yang benar itu sombong atau tidak? Lu remaja kalau dengar begitu mereka tertarik loh, karena mereka juga punya pikiran yang sama itu. Ya masa enggak sombong, gitu ya? Cuman kekristenan itu benar, itu sombong apa enggak? Dan begitu kita tanya seperti itu ya, saya percaya kita bisa mendapatkan perhatian mereka. Allah kan tahu kan, ya manusia berdosa, kenapa ditaruh pohon? Salahnya siapa? Begitu ya. Saya berani mengatakan loh ya, 9 dari 10 kita ngomong sama anak remaja pemuda, mereka akan pingin tahu jawabannya loh. Sekali lagi tadi ya, baik kalau kita bisa lebih mengenal mereka, budaya mereka, mengerti game-game yang mereka mainkan, tetapi jangan lupa ya, esensi kekristenan ini penting, build deep. Ya, kita mesti mengerti kekristenan secara mendalam, dan kita harus mengamini ya, bahwa kebenaran iman Kristen tidak kalah pentingnya dengan pendidikan, tidak kalah pentingnya juga dengan itu kesehatan. Karena ini berkenaan dengan hidup kekal. Ya, bukan cuma sekedar sembuh dari sakit, bukan cuma sekedar bekerja, mencari nafkah begitu. Apakah apologetika itu sendiri dapat membuat orang tidak percaya menjadi kenal Tuhan? Bagaimana jika punya banyak kesalahan mengerti tentang gereja, keluarga, agama, spiritual, perbudakan, dan seterusnya? Perlukah kita 24 jam bimbing orang itu terus? Oke, iya. Saya mungkin kurang lebih tahu ya pergumulan dari yang bertanya ini, karena seringkali memang seperti ada orang terus nanya, begitu ya. Nah begini, jawaban saya adalah enggak sih, apologetika tentunya ya tidak bisa membawa seseorang itu diselamatkan. Hanya anugerah Tuhan dan juga berita Injil. Ya jadi meskipun kita mau jawab semua pertanyaan dia gitu ya, perbudakan dan apapun, kalau dia tidak mendengarkan Injil ya dia tidak percaya. Ya termasuk khususnya juga kalau dia tidak menerima anugerah Tuhan. Begitu ya, Tuhan tidak menyentuh hatinya, dia juga tidak mungkin percaya sih. Ya cuman apologetika itu kalau saya boleh mengatakan fungsinya itu mirip jembatan, atau kalau dalam Alkitab seperti Yohanes Pembaptis, meratakan tanah, menimbun lembah, begitu ya, untuk mempersiapkan orang itu boleh menyambut Kristus. Ya karena kekristenan ini memang membuat pernyataan yang besar ya, begitu ya, dan kita meminta orang itu untuk meninggalkan yang lama, menerima yang baru. Ya, dan juga kita mesti menyadari ya, kadang-kadang orang Kristen sendiri juga tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Ya, sehingga mungkin ada si A itu pernah kepahitan lah dengan orang Kristen, si B pernah kecewa lah dengan hamba Tuhan dan seterusnya. Ya, sehingga apologetika gitu ya, itu bisa untuk meratakan lubang-lubang seperti itu. Gitu. Nah, tapi memang ada ya orang-orang itu mungkin yang tadi dialami oleh yang bertanya ini ya. Dia mungkin melayani satu orang yang nanyanya begitu banyak. Nah dalam hal seperti ini kita juga mesti menyadari ya, yang mengajar itu boleh menentukan cara belajar. Jadi oke lah, mungkin di awal, kalau saya
dalam pengalaman, karena saya juga kira-kira tahu, karena saya cukup banyak juga orang-orang yang nanya seperti itu kepada saya. Ya minta mereka, ayo yakinkan saya mengenai iman Kristen dengan cara saya. Jelaskan mengenai Tritunggal dalam 5 menit. Gitu ya. Jadi ya saya akan ngomong apa adanya, ya enggak bisa. Gitu loh. Sehingga kalau kamu mau belajar mengenai Tritunggal, ada tahapannya. Kamu enggak mau, ya itu ya saya juga enggak bisa paksa. Ya sehingga di satu sisi ya kita juga perlu menunjukkan kompetensi. Gitu ya, kita perlu menunjukkan kompetensi. Biasanya kalau seperti itu ya, pertanyaan-pertanyaan awal saya jawab. Ya, kenapa kok beginilah, kenapa kok begitulah, saya jawab. Sampai satu titik saya mengatakan sepertinya kita perlu ketemuan nih. Gitu ya, kalau dia mengatakan, waduh nggak bisa Pak, saya nggak ada waktu. Ya nggak apa-apa sih, jelasnya kita nggak akan memaksa ya. Cuman saya juga akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, karena untuk menjawab pertanyaan ini perlu ada dasarnya. Ya nggak bisa saya kemudian nggak ada dasar, misalnya matematika, saya orang sosial misalnya, terus saya mengatakan, jelaskan kalkulus kepada saya dalam 5 menit. Ya nggak bisa. Kalau kamu memang mau mengerti kalkulus, ya ayo. Begitu ya, caranya seperti ini. Nggak bisa, saya mau mengerti kalkulus dalam waktu 5 menit. Ya so sorry. Gitu ya, saya tidak bisa. Ya, sehingga prinsipnya seperti itu ya. Jadi setelah kita mencoba untuk menjawab pertanyaan dia, dan dia punya banyak pertanyaan, nah kita boleh mulai mengarahkan dia. Stepnya ini loh. Gitu ya, kamu dengar kelas fokus misalnya. Setelah kamu dengar ada pertanyaan, kita diskusi lagi. Tapi kalau dia tidak mau, saya maunya kamu yang jawab. Gak ada waktu, ya mungkin kita mesti biarkan dulu ya. Gitu ya, tidak bisa juga kita melayani satu orang itu 24/7, tidak memungkinkan, dan juga tidak wise. Tidak wise seperti itu. Saya ada pernah diceritakan, ditanyakan lah Pak ya, mengenai ada jemaat itu mengalami, dia orang yang baik Pak, dia orang yang baik, ingin melayani seseorang, membimbing seseorang, tapi permasalahannya itu tidak selesai-selesai gitu. Dan dia itu selalu bersedia ditelepon, seringkali dihubungi begitu, dan dia sabar begitu, dia sabar, tapi berasa itu mirip kayak tempat sampah aja gitu Pak. Sebenarnya orang itu pengen teman aja atau bagaimana, tapi juga tidak menunjukkan perubahan gitu, tidak menunjukkan dia itu mau bertumbuh, ada usaha dan sebagainya. Mungkin tentang pembimbingan kepada orang tuh sampai mana batasnya gitu Pak. Nah, ada beberapa faktor sih. Yang pertama adalah sampai juga kita mesti melihat kemampuan kita ya. Jadi kalau misalnya ada orang sakit batuk pilek, oh minum obat ini. Waduh, saya sakit jantung. Ya kita mesti arahkan dia ke dokter jantung. Ya, atau saya sudah batuknya sekian lama gitu. Nah, ini kita mesti tahu juga batas kita di mana itu. Gitu ya, ada masalah-masalah tertentu yang even hamba Tuhan juga mesti arahkan mereka ke psikiater misalnya. Gitu ya. Itu yang pertama, kita mesti mengerti batas kita. Yang kedua, gitu ya, kita juga mesti melihat tempatnya di mana ini. Ya kalau seperti ini kelihatannya kamu perlu ketemu hamba Tuhan nih, saya temani ya. Gitu ya. Nah kalau dia nggak mau, ya sudah. Gitu ya. Ya kita mesti ngomong juga dengan apa adanya gitu ya. Wah, ya ini saya juga nggak bisa loh, ada melayani kamu, saya juga ada kesibukan dan seterusnya. Kita boleh sih ngomong dengan baik-baik gitu. Bahkan kalau saya boleh sarankan ya, lebih cepat lebih baik. Karena kalau sudah kita layani bertahun-tahun terus kita ngomong seperti itu, ya akan lebih sulit daripada kalau kita 1 bulan sekali 2 kali, wah orang ini seperti ini langsung kita ngomong. Ya meskipun ya tetap juga lebih baik ngomong daripada tunggu 10 tahun begitu. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Henry untuk setiap jawabannya Pak. Sama-sama. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda lewat WhatsApp atau komentar di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 bisa didapatkan di kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan men-share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Saya Kias, host dari Fokus Q&A. Tuhan memberkati.